Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita pagi ini akan berjudul Membela Diri atau Membalas. Renungan ini diambil dari Keluaran pasal 22 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan. Jika seorang pencuri kedapatan sedang membongkar, lalu dipukul orang sampai mati, orang itu tidak berhutang darah. Tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, orang itu berhutang darah. Seorang pencuri harus membayar ganti rugi sepenuhnya. Jika ia tidak mampu, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya. Saudara yang terkasih, hukum yang kita baca hari ini mengatur tentang pencuri yang tertangkap saat dia melakukan kejahatan. Nah, jika seorang pencuri tertangkap saat membobol rumah pada malam hari dan kemudian dia dibunuh, maka pemilik rumah tidak dianggap bersalah atas kematian tersebut. Nah, tapi berbeda jika pencuri tersebut dibunuh pada siang hari, maka tindakan itu dianggap sebagai pembunuhan dan si pemilik rumah harus bertanggung jawab. Nah, hukum ini memperhatikan situasi dan waktu kejadian sebagai unsur penting dalam menilai benar atau salahnya sebuah tindakan. Malam hari itu dianggap lebih berbahaya karena keterbatasan penglihatan dan juga ancaman yang tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, membela diri sampai menyebabkan kematian saat malam hari itu bisa dimaklumi secara hukum. Sebaliknya, pada siang hari keadaan lebih terang dan juga lebih terkendali, sehingga tindakan membunuh itu tidak dibenarkan secara hukum. Nah, perbedaan antara siang dan malam dalam hukum ini bukan sekedar soal waktu, tapi juga menyentuh prinsip keadilan dan penilaian niat. Pada malam hari, seseorang tidak dapat memastikan apakah pencuri itu membawa senjata atau berniat mencelakai, sehingga pembelaan diri itu bersifat spontan dan defensif. Tetapi pada siang hari, pencuri terlihat lebih jelas dan situasi juga lebih memungkinkan untuk mengambil tindakan yang lain, seperti misalnya menangkap atau melapor kepada otoritas. Nah, hukum ini menekankan bahwa nyawa manusia tetap bernilai meskipun dia seorang pelanggar hukum. Oleh karena itu, pembunuhan hanya dapat dibenarkan dalam kondisi yang benar-benar mendesak dan tidak bisa dihindari. Nah, prinsip dalam hukum ini menunjukkan bahwa keadilan Allah itu bukan hanya melindungi yang benar, tetapi juga membatasi tindakan manusia agar tidak dikuasai oleh emosi. Allah sendiri menyediakan ruang untuk perlindungan diri, tetapi juga Dia menuntut tanggung jawab moral dan pengendalian diri. Hal ini juga mencerminkan bahwa Allah menghargai kehidupan dan menolak kekerasan yang tidak terkendali. Allah menghendaki umatnya untuk hidup dalam masyarakat yang mengutamakan keadilan dan bukan balas dendam. Saudara yang terkasih, bagi kita sebagai orang percaya, ayat ini mengajarkan bahwa meskipun kita memiliki hak untuk membela diri, hal itu pun harus dilakukan dalam batas-batas yang wajar dan tentunya tidak dikuasai oleh kemarahan. Memang ketika kita disakiti atau dirugikan, seringkali muncul dorongan untuk membalas. Tetapi respon seperti ini dapat berubah menjadi tindakan yang berlebihan atau berdosa. Nah, prinsip hukum dalam ayat ini menuntun kita membedakan antara perlindungan diri yang sah dan balas dendam yang membabi buta. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, mari kita belajar untuk menanggapi setiap situasi dengan hikmat dan juga kesabaran, dan bukan dengan reaksi yang emosional. Saudara, mari kita berdiam sejenak, menenangkan batin kita, dan mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Ketika saudara disakiti atau dirugikan, apakah reaksi saudara biasanya didorong oleh kemarahan atau oleh pertimbangan hikmat dan juga kasih? Kiranya Tuhan menganugerahkan kemampuan untuk kita tidak bertindak berdasarkan dorongan hati yang meledak-ledak, tetapi melalui pertimbangan yang bijaksana. Biarlah hikmat dan kasih Tuhan menjadi dasar respon kita dalam melihat segala situasi.
Saudara ingatlah bahwa kemampuan mengendalikan diri saat disakiti itu adalah bukti bahwa kasih Kristus hidup dalam hati kita. Demikian renungan kita pagi ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam istirahat malam kami, dan pagi hari ini Engkau mengizinkan kami untuk menjalani satu hari yang baru. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa dalam kehidupan sehari-hari, dalam situasi apapun yang kami hadapi, kami mau biarlah hikmat Tuhan turun atas kami sehingga melalui tindakan kami, respon kami, itu semua mencerminkan kasih-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjalani hari ini dengan takut akan Tuhan, dengan hikmat yang dari Tuhan. Biarlah lewat semua tindakan, ucapan kami itu dapat mempermuliakan nama-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, demikian renungan kita pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.